Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus gitu ya. Jadi masih tetap tentang vektor ya. Nah, kita akan membahas tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Biasanya kan persamaan garis ya. Nah, sekarang persamaan vektornya seperti apa sih? Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk persamaan vektor dari sebuah garis lurus di sini perhatikan gambar di samping. Jadi kalau misalkan di sini ada garis L, lalu di dalam garis itu ada titik A dan R gitu ya. Dimana dari A ke R itu ada yang namanya arah vektornya itu adalah vektor P di sini ya. Sehingga di sini adalah titik-titik pada sebuah garis lurus yang melalui titik A dengan arah vektor P mempunyai vektor posisi, dan di sini vektor R gitu ya. Vektor R-nya di sini adalah vektor A ditambah T kali vektor posisi dari P, dengan T-nya merupakan skalar. Nah, itu berarti dinamakan persamaan vektor dari sebuah garis lurus gitu ya. Nah, R-nya di sini kan berarti karena di sini ada titik R gitu ya. Nah, berarti itu merupakan persamaan vektornya. Jadi vektor R sama dengan, atau persamaan vektornya adalah vektor A-nya ditambah dengan T kali vektor posisinya P gitu ya. Nah, itu untuk menentukan persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Jadi menentukan titik A-nya, lalu vektor posisinya itu sejauh apa dikalikan dengan sebesar T, yaitu dimana T-nya itu merupakan skalar gitu ya, atau konstanta. Nah, di sini contoh soalnya, bisa kita langsung ke contoh soal ya biar paham. Di sini carilah persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A 2,-1 dengan gradien 3/4 dan nyatakan dalam persamaan kartesius. Nah, di sini untuk persamaan vektor berarti kamu harus punya basic tentang persamaan garis lurus gitu ya. Jadi misalkan titik A nih. Di sini kan ada titik A 2,-1. Nah, maka kita tulis dalam bentuk vektor posisi A. Vektor posisi A-nya berarti 2-1, ditulis dalam bentuk vektor kolom ke bawah gitu ya. Nah, di sini gradien. Nah, masih ingat ya, gradien itu artinya kemiringan. Kalau dilambangkan itu dalam garis lurus itu adalah M. Nah, gradien ini 3/4. Dan arah vektor P-nya itu berarti 4,3. Kalau gradiennya 3,4 berarti arah vektor P-nya itu 4,3. Kenapa dibalik? Nah, berarti kita harus paham nih konsep dari gradien garis. Kalau mencari gradien garis itu rumusnya adalah Y per X. Ingat ya, gradien itu adalah Y per X. Sehingga kalau tadi kita dapat gradiennya itu adalah 3/4, artinya 3-nya itu merupakan Y dan 4-nya itu merupakan X. Sehingga kalau kita buat dalam vektor posisi P, yang atas itu pasti X kan, yang bawah itu Y. Nah, sehingga X-nya di sini berapa? 4, maka 4-nya tulis di atas. Lalu Y-nya berapa? 3, maka 3-nya ditulis di bawah. Nah, ini menentukan dari gradien diubah ke dalam vektor arah vektor P-nya gitu ya. Jadi ternyata dibalik karena rumus gradien sendiri adalah Y per X. Oke. Nah, lalu di sini untuk persamaan vektor garisnya tadi kita udah tahu, untuk persamaan vektor itu rumusnya adalah vektor R-nya sama dengan vektor posisi A ditambah dengan T kali vektor arah vektor P-nya. Dimana di sini vektor A-nya tadi kita udah dapat 2-1 ditambah T kali 4,3. 4,3 tadi adalah arah vektor P-nya. Nah, di sini kita bisa jumlahin nih. Kalau T-nya kita kaliin ke 4-nya sama T kalikan ke 3 boleh ya. Langsung berarti jadinya 2 ditambah 4T, lalu yang bawahnya adalah -1 ditambah 3T. Nah, sampai sini adalah kita dapat dua persamaan, dimana di sini untuk yang atas sebagai X-nya adalah 2 plus 4T, lalu yang bawah itu sebagai Y-nya itu -1 plus 3T. Nah, ini merupakan persamaan parameter untuk X dan Y-nya. Jadi kalau persamaan parameter untuk dimensi 2 berarti ada 2 ya, X dan Y. X sama dengan 2 plus 4T, lalu Y-nya sama dengan -1 plus 3T. Nah, dari sini untuk mendapatkan persamaan kartesiusnya, kalau untuk persamaan vektornya sampai sini ya, tapi kan kalau diminta persamaan kartesiusnya berarti kita cari nih nilai T-nya gitu kan ya. Nah, untuk mencari nilai T-nya gimana? Mencari nilai X dan Y-nya gitu kan ya. Nah, di sini kan rumusnya adalah persamaan parameternya adalah X sama dengan 2 plus 4T. Terus Y-nya -1 plus 3T. Artinya di sini kita mau eliminasi gitu ya, sehingga kita dapatlah persamaan kartesiusnya dengan cara kita hilangin T-nya.
gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu cari T-nya sih sebenarnya, tapi kita cari nilai kita hilangkan T-nya. Artinya supaya ini hilang, ini 4T, lalu yang persamaan keduanya adalah 3T. Nah, supaya hilang berarti harus sama dulu nih koefisiennya. Ini 4, ini 3. Artinya supaya sama tinggal dikali silang aja. Yang atas berarti dikalikan 3, lalu yang bawah berarti dikalikan 4. Gitu ya. Jadi dibalik. Jadi yang atas kaliin 3 sesuaikan yang bawahnya 3 depannya, lalu yang bawah itu dikaliin 4 karena yang atas itu depannya 4 gitu ya. Untuk apa? Untuk mengeliminasi T. Jadi untuk ngilangin. Nah, supaya dieliminasi berarti diapain? Dikurang karena dua-duanya plus. Berarti harus dikurang. Nah, sehingga di sini kalau kita kurang berarti kan 12T-nya habis. Tapi ini yang lain, oh ya, kalau misalkan dikali 3 artinya semuanya dikali 3 gitu ya, nggak cuma yang T-nya doang, tapi semuanya juga dikali 3. Begitu juga sama yang dikali 4, itu semuanya dikali 4. Sehingga di sini dapat kalau dikali 3 kan 3X sama dengan 6 tambah 12T. Kalau yang bawah berarti 4Y sama dengan min 4 plus 12T. Nah, sehingga kalau kita kurang, berarti yang atas sama yang bawah kita kurangkan ya. Berarti 3X min 4Y sama dengan, karena ini tandanya sama dengan 6 dikurang min 4. Nah, karena min ketemu min jadinya plus, jadinya 6 tambah 4 berapa? 10. Nah, ini dia yang disebut dengan persamaan garisnya. Gitu ya. Nah, dapatlah persamaan garisnya, yaitu 3X min 4Y sama dengan 10. Kalau persamaan vektornya ya ini. Sampai sini aja dalam bentuk T. Gitu. Bisa ya dipahami. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini tuliskan persamaan vektor untuk persamaan garis 2x plus 5y sama dengan 1. Nah, jadi dari persamaan garis kita cari persamaan vektornya. Gimana caranya? Kalau ada garis 2x plus 5y sama dengan 1, artinya gradiennya atau m-nya itu adalah min 2/5. Dapat dari mana 2/5-nya? Ingat lagi, kalau gradien garis ax plus by sama dengan c, maka gradiennya atau m-nya itu sama dengan rumusnya min A per B, dimana A-nya itu adalah koefisien X, lalu B-nya adalah koefisien Y, sehingga di sini A-nya itu 2 gitu ya, lalu B-nya itu adalah 5. Nah, berarti di sini jadinya min 2/5 gitu, nentuin gradiennya. Lalu sampai sini arah vektornya berarti berapa ya? Arah vektornya nentuin aja dari gradiennya. Kalau dari di sini gradiennya adalah min 2/5, berarti arah vektornya adalah min 5/2 gitu ya, min 5/2. Nah, sampai sini kita tentuin nilai X dan Y-nya yang memenuhi persamaan 2X plus 5Y sama dengan 1. Nah, kalau kamu mau menentukan ini, kenapa bisa dapat X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1? Berarti kamu harus cari nih nilai X dan Y supaya menghasilkan nilai 1. Nah, ini kenapa min 2 sama 1? Karena kalau 2 dikalikan min 2, itu hasilnya kan min 4. Ditambah 5 kali Y-nya 1. 5 kali 1, 5. Berarti kan min 4 tambah 5. Hasilnya 1. Jadi kamu harus mencari. Kalau ini kamu cari sendiri. Nah, ini kebetulan kita udah dapat nih nilai X sama Y-nya min 2 sama 1. Nah, nanti untuk soal selanjutnya kamu carinya seperti itu. Cari nilai X dan Y supaya mendapatkan hasil yang ada di ruas kiri. Gitu. Jadi harus kamu cari tuh. Dicoba-coba aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, untuk sampai sini, setelah kita udah dapat tadi arah vektornya udah ada, lalu kita juga udah dapat titiknya gitu ya. Jadi sehingga vektor posisinya kita dapat min 21 gitu ya. Vektor posisi si A-nya dapat dari mana tadi? Yang kita udah dapat nilai X sama Y-nya, yaitu min 2 sama 1. Nah, berarti vektor posisi A-nya adalah min 21. Sehingga persamaan vektornya kan tadi vektor R sama dengan vektor posisi A ditambah T kali P. Ya udah, tinggal masukkan. Vektor posisi A-nya min 21 ditambah T kali vektor posisi P-nya. Vektor posisi P-nya adalah, atau arah vektor P-nya itu adalah min 52. Nah, tinggal dikalikan. Atau kalau ini dalam bentuk vektor kolom, kita bisa buat dalam bentuk vektor IJ gitu kan. Berarti vektor R sama dengan min 2i ditambah j ditambah t kali min 5i plus 2j. Tapi sebenarnya kalau untuk vektor kolom, dalam bentuk vektor kolom saja sudah benar gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak sampai bawah juga. Oke, contoh yang ketiga di sini tentukan koordinat titik potong kedua persamaan vektor berikut. Nah, titik potong kedua garis gitu ya. Nah, di sini dua vektor gitu. Itu vektor ini sini persamaan vektornya yang pertama vektor R sama dengan 1 2 ditambah S kali 1 1 dan vektor R-nya sama dengan 3 min 2 ditambah T kali 1 4. Nah, yang pertama harus kamu lakukan adalah cari satu-satu nih. Kalau untuk yang R yang pertama berarti kalau kita satuin ini kan dalam bentuk terpisah ya. Berarti 1 ditambah S kali 1 berarti
1 tambah S. Lalu yang bawah 2 ditambah S kali 1, berarti 2 tambah S. Itu untuk yang R. Nah, lalu ini yang yang R yang pertama ya. Lalu yang R yang kedua di sini berarti 3 ditambah T kali 1T, lalu min 2 tambah T kali 4 berarti min 2 tambah 4T. Gitu. Nah, sehingga di sini untuk yang pertama 1 ditambah S berarti disama dengan ini. Karena dia titik potong berarti kan sama ya, berpotongan, disama denganin aja. Jadi untuk yang atas X sama X gitu ya, 1 plus S disama denganin dengan 3 plus T. Jadi yang atas sama yang atas disama denganin. 1 plus S sama dengan 3 plus T. Nah, sehingga di sini kita satuin yang S sama T-nya jadi satu ruas. S-nya tetap, T-nya pindah jadi min. Nah, sama dengan 2. 2-nya dapat dari 3, satunya kita pindahin ke ruas kanan jadi minus gitu ya. Maka 3 kurang 1 jadi 2. Dapatlah persamaan pertama S min T sama dengan 2. Lalu untuk yang bawah 2 plus S sama dengan min 2 plus 4T. Sama, kita jadiin 1 S sama T-nya. Di S min 4T karena pindah ruas jadi min. Lalu min 2, 2-nya pindah jadi min 2. Min sama min jadinya min 4. Karena min 2, min 2. Utang 2, utang 2 lagi. Jadinya min 4 gitu ya. Nah, dapatlah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapat, diapain lagi? Karena kita mau cari nilai S dan T-nya untuk dapat titik potong. Makanya kita harus apakan? Karena ada 2 persamaan, bentuknya jadinya persamaan linear 2 variabel. Berarti cari menggunakan eliminasi gitu ya. Jadi eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2. Persamaan 1 S min T sama dengan 2, persamaan 2-nya S min 4T sama dengan min 1. Nah, kita mau cari S-nya dulu. Kalau mau cari S-nya ngilangin T-nya berarti kan ya. Nah, berarti kalau mau ngilangin T-nya, kalau ini 1, ini 4, berarti harus kita kali silang gitu ya. Nah, yang ini 1 berarti kaliin sama 4. Nah, kalau yang bawah 4 dikaliin sama 1 gitu ya. Pokoknya kalau misalkan mau nyamain, kan kita mau ngilangin. Berarti kan harus disamain dulu. Disamain koefisiennya itu dikali silang aja. Jadi yang atas kaliin depan yang bawah dikaliin yang depan atas. Nah, itu dikaliin semuanya, jangan yang T-nya doang gitu ya, atau S-nya aja. Nah, dikalikan tuh. Jadinya S kali 4, jadinya 4S min 4T sama dengan 8. Karena 2 kali 4 8. Lalu yang bawah dikaliin 1 berarti tetap ya S min 4T sama dengan min 4. Sehingga di sini diapain? Dikurang apa ditambah? Karena tandanya sama-sama min gitu ya. Kalau tandanya sama berarti dikurang. Tapi kalau tandanya beda berarti ditambah. Ingat tuh, note ya, kalau misalkan dia tandanya sama itu dikurang, plus sama plus atau min sama min berarti dikurang. Tapi kalau dia tandanya beda, plus sama min berarti dia ditambah. Sehingga T-nya habis, tinggal S-nya aja. 4S dikurang S jadinya 3S. Lalu 8 dikurang min 4. Min ketemu min plus kan. Jadinya 8 tambah 4 12. Sehingga kita dapat S-nya 12 bagi 3. Jadinya dapat 4. Dapat nilai S-nya. Udah dapat nilai S-nya, cari apa? Cari T-nya. Gitu ya. Dari persamaan 1 aja yang gampang. S min T sama dengan 2. S-nya kita dapat 4. Min T sama dengan 2, berarti min T sama dengan 2, 4-nya pindah jadi min, gitu ya, min 4, jadinya min T sama dengan min 2, karena 2 dikurang 4. Nah, karena kita mau cari T-nya aja, ini masih min, ya udah, berarti min 1 ya, ini biar min 1 membagi min 2-nya, gitu ya, atau misalkan nanti langsung coret, minnya juga boleh. Jadi min 2 bagi min 1, karena di sini min 1 nih pindah jadinya bagi. Min 2 bagi min 1, dapatnya positif 2. Dapatlah nilai dari T-nya. Nah, jadi S-nya 4 dan T-nya sama dengan 2. Lalu sampai sini diapakan? Masih belum selesai, cari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya berarti kamu masukkan nilai S dan T-nya ke masing-masing persamaan vektor. Untuk yang S berarti kan persamaan vektor yang pertama. Jadi S-nya kan 4. Berarti persamaan vektor yang pertama itu adalah vektor R sama dengan 1 tambah S, yang atas yang bawahnya 2 plus S. Ya tinggal kamu masukin aja nilai S-nya. Karena S-nya 4 berarti 1 tambah 4, terus 2 ditambah 4. Dapatlah 5, 6. Nah, itu vektor untuk persamaan garis vektor yang pertama gitu ya, persamaan vektor yang pertama. Lalu yang kedua untuk T-nya yang sama dengan berapa tadi? 2 T-nya. Nah, berarti vektor R-nya sama dengan 3 tambah T min 2 tambah 4T. Ya udah, masukin nilai T-nya. 3 ditambah T-nya 2, terus min 2 ditambah 4 kali 2. Dapatlah 3 tambah 2 itu 5. Lalu min 2 ditambah 4 kali 2 itu 8. Berarti min 2 tambah 8 dapat 6. Nah, ternyata sama. Artinya ketika memang itu harus sama ya. Kalau beda berarti kamu ada salah ngitung. Jadinya menunjukkan bahwa titik potong kedua persamaan vektornya adalah 5,6.
6. Nah, seperti itu mencari titik potongnya. Memang kalau untuk nyari titik potong agak panjang gitu ya, tapi kamu tinggal ngikutin aja caranya sesuai dengan contoh gitu. Nah, ini untuk latihannya kamu kerjakan sama masih sesuai dengan contohnya, jadi kamu tinggal ikutin saja setiap detail pada contohnya. Insya Allah bisa gitu. Tapi kalau misalkan masih ada yang belum dipahami, tolong ditanyakan gitu ya, insya Allah dijawab gitu. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami gitu ya dan bermanfaat buat kalian. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.